Puji nama Tuhan. Selamat pagi saudara. Seberapa kita yang sudah hadir pada pagi hari ini, mari saudara kita mempersiapkan hati kita. Kita mau memuji mensyarkan nama Tuhan. Terlebih nanti kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Biar semuanya boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, menjadi pelita baik kita. Saya undang saudara kita bangkit berdiri. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidup. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kan ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Katakan hanya Kau, yang menjadi tempat jawaban, benar Tuhan. hanya Kau tempatku berharap. Andalkan Tuhan. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku.
jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu selalu tersedia bagi kami. tersedia bagiku selamanya. Hanya Kau Yang menjadi tempat jalan, hanya Kau tempatku berharap. Amin, haleluya. berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagi. Sebab tangan kasih-Mu, tangan kasih-Mu tersedia. Sebab tangan kasih-Mu Tuhan, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Haleluya Yesus. Yesus. Terima kasih. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang dahsyat, Engkau Bapa yang luar biasa. Oleh karena tangan kasih-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan, kami memuji akan kebesaran-Mu, keagungan-Mu. Engkau luar biasa dalam Amin, hidup Tuhan. kami ya Tuhan. Saat ini kami berada di dalam bait-Mu. Kami mau memuji-muji nama-Mu. Kami mau mendengarkan suara-Mu. Oleh sebab itu mari Bapa, Engkau bertakhta dalam pujian kami. Engkau urapi setiap pelayan-pelayan-Mu, song leader, singer, pemain musik, pemain tamborin yang menjalankan proyektor, bahkan hamba-Mu yang Kau sudah persiapan untuk melayani dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya ada dalam urapan Allah, ada dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Demikian pun jemaat Tuhan yang siap untuk memuji membesarkan Tuhan. Biar urapan yang sama mengalir di tempat ini, sehingga kami yang datang dalam keadaan lemah kembali dengan kekuatan baru, yang datang dengan sakit penyakit kembali dengan kesembuhan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian syukur hanya bagi nama Tuhan. Kami percaya oleh kuasa darah-Mu, maka tempat ini Engkau sudah kuduskan, dan hanya Tuhan yang ada di dalamnya dan kuasa Roh-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami buka ibadah ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita boleh bersyukur. Kita masih diberi kesempatan untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Ini adalah hari yang terindah. Kekasih hatiku, walau
Silakan duduk saudara. Berdiri saudara, kita mau siapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ku nantikan janji Allah. Janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi
bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Ku akan terbang
dalam masa kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekalipun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau ajaib, Engkau besar, Engkau berkuasa dan dahsyat dalam hidup kami. Kalau pada saat pagi hari ini Tuhan kami boleh ada di mana kami ada, ini bukan karena kuat gagah kami, tapi oleh karena campur tangan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Kami boleh kuat, kami boleh hadir pada saat pagi hari ini Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Kami bisa melewati segala masalah. Di saat kami lemah Tuhan Kau memberikan kekuatan. Di saat kami Tuhan menghadapi jalan buntu, Tuhan bukakan jalan itu Tuhan. Di saat kami Tuhan tidak mampu menghadapi segala Tuhan yang kami hadapi, Tuhan mampukan kami. Di saat kami sakit Tuhan memberikan kesembuhan. Dan kami percaya Tuhan kuasa-Mu tidak akan pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat segala kasih-Mu yang sempurna yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Ampuni kelemahan kami Tuhan. Ampuni kalau kami sering kali lalai. Ampuni kalau kami Tuhan sering egois Tuhan, mementingkan kami diri sendiri. Pada saat siang hari ini Tuhan kami percaya urapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus sudah menjamah kami. Tuhan sudah pulihkan hidup kami. Kau bangkitkan iman kami Tuhan untuk bertambah hari, bertumbuh di dalam Engkau dan berbuah. Dan buah itu boleh dinikmati oleh banyak orang Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Sucikan, kuduskan Tuhan hidup kami, pikiran kami Tuhan. Kuasai dengan kuasa-Mu Tuhan. Biar firman yang Tuhan taburkan pada saat siang hari ini, Tuhan boleh tinggal dalam hidup kami. Dan Tuhan hidup kami boleh semakin kuat di dalam Engkau. Hidup dalam perkenanan-Mu Tuhan Yesus. Terus Tuhan kuasai kami dengan kebenaran firman. Supaya kami tidak terpelecok. Kami tidak Tuhan terseok-seok dalam menjalani hidup ini Tuhan. Karena kami mempunyai Allah yang kuat. Allah yang heran, Allah yang dahsyat. Yang selalu tahu keberadaan kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terus sertai hidup kami Tuhan dengan kebenaran-Mu Bapa. Hamba-Mu Tuhan, Kau terlebih dulu kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Supaya kami boleh pulang dengan sukacita surga. Kami boleh Tuhan Yesus, oh Tuhan kami bersukacita penuh. Kami hidup dalam kebenaran-Mu Bapa. Hamba-Mu yang sudah memimpin kami dengan pujian Tuhan juga Engkau memberkati. Berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya. Kami percaya Tuhan Kau tahu di dalam setiap pergumulan hamba-Mu. Kau turut bekerja Tuhan, mampukan Tuhan, kuatkan. Supaya Tuhan bersama-Mu Tuhan boleh merasakan sukacita kemenangan yang heran dan ajaib. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini menjadi doa dan ucapan syukur kami pada saat siang hari ini. Semua kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, jangan terlalu besar. Terima kasih. Pagi hari ini yang pelayanan pakai seragamnya Prabroro. Saya jadi ikut-ikutan Prabroro. Puji Tuhan, seberapa yang ada pada pagi hari ini saya percaya saudara adalah orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Dan pagi hari ini saudara-saudara saya ingin berbicara mengenai satu topik yang mungkin membuat saudara bertanda tanya ya. Topiknya adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya. Amin saudara. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Topik ini pasti paling disenangi sama petinju. Ya. Sebab petinju dia nggak suka menerima pukulan, tapi dia lebih senang memberi pukulan. Ya. Nah, saudara-saudara,
topik ini atau tema ini ada di dalam Alkitab. Ya, karena itu saya ingin coba untuk membahas pada pagi hari ini. Mungkin waktu kita membaca tema ini lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya. Mungkin saudara bertanya-tanya, apa iya sih? Ya, karena memberi sudah jelas apa yang ada pada kita berkurang. Ya. Sementara yang menerima berarti bertambah. Ya. Tetapi ini adalah perkataan Yesus, saudara. Ya. Saudara masih percaya perkataan Tuhan? Haleluya. Kita buka saja ayatnya, ya, karena ini adalah perkataan Yesus dan saya yakin Yesus akan menggenapi firman-Nya. Ya. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35, ya. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Ayat itu berkata begini, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, kita baca sama-sama, kita katakan sama-sama, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus dikatakan. Ya. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya. Saudara-saudara, dalam perjalanan Rasul Paulus ke Yerusalem, ya, kalau kita lihat di konteks pembacaan ayat ini, perjalanan Yesus ke Yerusalem, dia mampir ke Miletus dan di situ dia panggil para penatua di Efesus. Lalu Rasul Paulus menyampaikan ini. Ya. Rasul Paulus mengajarkan ini. Rasul Paulus mendorong ini kepada para penatua, ya, tua-tua sidang atau majelis, ya, yang ada di Efesus. Lalu Paulus berkata, sudah kuberikan contoh. Ya. Jadi sebelum Rasul Paulus bicara mengenai lebih berbahagia memberi daripada menerima, Rasul Paulus sudah memberikan contoh. Ya. Apa yang diberikan contoh oleh Rasul Paulus? Dia memberikan waktunya, dia memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Dan kenapa Paulus meyakinkan apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya. Saudara, Paulus sepanjang hidupnya setelah dia mengenal Yesus, hidupnya digunakan untuk memuliakan Tuhan, untuk memberitakan Injil, ya. Walaupun dia tahu akan menghadapi tantangan, akan menghadapi berbagai masalah, ya. Sampai akhirnya Paulus harus dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi dia amenkan perkataan Tuhan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya. Di penjara Rasul Paulus bisa memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Dan dikatakan dalam perjalanan hidupnya banyak ancaman kematian bagi Paulus. Ya. Karena itu dia berkata, aku sudah memberikan contoh. Kamu harus membantu
orang-orang yang lemah. Ya. Nanti saya akan jelaskan di bawah ya. Bagaimana kita harus membantu orang-orang yang lemah ya. Dan kita harus selalu ingat bahwa ini perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan Yesus adalah ya dan amin. Ya, bukan amin. Ya, amin. Perkataan Yesus pasti digenapi. Ya. Tidak ada yang gagal. Ya, terima kasih. Ini sudah belajar memberi, lebih berbahagia. Perkataan Yesus pasti digenapi, tidak ada yang tidak digenapi. Ya. Saudara, apa yang dimaksud dengan lebih berbahagia memberi daripada menerima? Tidak semua pemberian atau tidak semua kalau kita memberi lalu kita berbahagia. Ya. Ada satu contoh begini saudara-saudara. Dulu ada jemaat kita yang pekerjaan hari-hari adalah jual nomor SDSB zaman dulu. Ya. SDSB, tahu ya? Lalu dia datang sama saya dan dia bilang, "Brur, doain saya, karena saya nggak mau memberikan perpuluhan dari uang hasil jual ini. Ya. Saya merasa nggak sejahtera." Ya. Terus akhirnya tugas pendeta adalah mendoakan. Ya. Setelah saya doakan terjadi mujizat, sesuatu yang luar biasa. Ya, dia posisinya ada di tempat di mana satu deret itu juga jualan begitu semua. Ya. Tapi yang heran tempat dia doang yang ditutup. Yang lain nggak ditutup, tapi tempat dia doang yang ditutup. Karena dia minta doa, saya doakan. Ya. Jadi setelah ditutup, dia bingung mau ngapain. Ya. Lalu minta doa lagi. "Bro, tolong doakan. Sekarang tempat usaha saya sudah ditutup." Ya. Saya bilang, kalau kita mau belajar untuk taat kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati lebih dari yang sebelumnya. Ya. Dan memang pemberian yang seperti itu belum tentu bahagia. Ya. Atau saya boleh katakan tidak akan membuat bahagia. Ya. Ada kalau misalnya saudara sebagai orang tua memberi kepada anak, mertua memberi kepada anak mantu supaya anak-anak nurut sama kita, supaya menantu nurut sama kita. Pemberian yang seperti itu tidak akan membuat kita menjadi bahagia. Ya. Pagi hari ini kita akan belajar pemberian seperti apa yang membuat kita dikatakan lebih berbahagia daripada menerima. Ya. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita akan lihat pemberian seperti apa yang dimaksudkan. Ya, yang pertama, bahwa memberi karena merespon anugerah Allah. Ya. Memberi karena merespon anugerah Allah. Karena kita sudah mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Karena kita sudah mendapatkan anugerah Tuhan. Sehingga kita bisa hidup sehat, diberkati dalam pekerjaan, dalam usaha. Maka kalau kita mempraktekkan firman Tuhan, maka kita akan berbahagia.
Ya. Tadi Pak Rekson bilang kita bisa bangun pagi, itu pun sudah merupakan harus menjadi ucapan syukur buat kita. Ya. Saya kemarin hampir satu hari penuh, ya, bangun jam 5 seperti biasa doa. Habis doa saya tidur lagi, ngantuk sekali. Ya. Sampai siang, sampai makan siang. Habis makan siang nggak lama tidur lagi. Ya, saya dikasih obat, saudara, obat apa itu? Antibiotik. Rupanya bikin ngantuk terus. Ya. Dan tadi pagi juga saya bangun habis sembahyang rasanya ngantuk banget. Ya. Kayak pingin tidur lagi. Tadi duduk di sini juga, ya, Ibu Gembala tanya, kenapa sih? Nggak tahu, ngantuk banget. Ya. Tapi saya harus menyampaikan firman Tuhan, nggak boleh ngantuk. Karena saya mau mengajak saudara jangan ngantuk. Ya. Saya harus memberi contoh supaya sama seperti Paulus, aku sudah memberikan contoh, ya, bahwa kamu harus membantu orang-orang yang lemah. Ya. Saya selalu katakan bahwa dalam perkara kecil, kalau kita mau belajar, ya, melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan, itu pasti akan membuat kita berbahagia. Ya. Ciri orang berbahagia selalu tersenyum. Ya. Kita bisa tersenyum walaupun menghadapi tantangan. Kita bisa tersenyum walaupun kita menghadapi pergumulan. Dan senyum itu yang membuat kita kuat, saudara-saudara. Coba berikan senyum kanan kiri. Ya. Dan saudara tahu, kalau kita tersenyum, kita sedang memproduk endorfin. Ya. Dan saudara, kalau saudara tersenyum, 5 tahun lebih muda dari umur saudara. Ya. Kalau nggak percaya, saudara nanti pulang ke rumah bercermin. Ya. Saudara kasih muka marah, ya, merengut, lalu saudara tersenyum di cermin, biarin dilihat sendiri. Ya. Itu saudara akan terlihat lebih muda. Ya. Kalau perempuan terlihat lebih cantik. Ya, makanya suami kalau dikasih senyuman juga sudah berbahagia. Ya. Beri senyuman, karena lebih berbahagia daripada menerima. Ya. Puji Tuhan. Ya. Jadi alasan yang pertama yang membuat kita lebih berbahagia memberi daripada menerima, alasan yang pertama adalah kalau kita memberi karena dasarnya meresponi anugerah Tuhan. Ya. Ada satu ayat yang kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Saudara, kalau saudara ingin belajar memberi yang membuat saudara berbahagia, saudara perhatikan dulu saudara-saudara seiman. Ya. Saudara-saudara seiman. Karena di sini dikatakan ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Ya. Bukan memberi kepada orang yang tidak seiman itu nggak baik, bukan itu. Tetapi ketika engkau diberikan bagian oleh Tuhan, ya, Tuhan yang bisa membangun kehidupanmu, Tuhan yang bisa membangun pekerjaanmu, Tuhan yang bisa membangun usahamu, itu adalah merupakan bagian di mana saudara harus memperhatikan, seperti Paulus tadi bilang, membantu orang yang lemah, terutama saudara seiman, orang yang dikuduskannya. Ya. Artinya bahwa pemberian seperti itu tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya.
Karena orang yang sudah mendapatkan kasih karunia, Paulus ini masih dalam satu konteks yang sama. Ya, sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan. Ya, kepada para penatua tadi. Aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia. Ya. Ada orang yang memberi buat gereja, ya, menyumbang buat gereja. Lalu seperti biasa gereja tentu bilang, terima kasih sudah menyumbang buat pekerjaan Tuhan. Ya. Orang ini dia berkata, justru sebaliknya, saya yang berterima kasih kepada Bapak Gembala. Loh, maksudnya bagaimana? Ya, yang pertama karena saya bisa mengambil bagian, ya. Perhatikan ya di situ ada kata itu adalah bagian yang ditentukan, ya. Dia berkata bahwa yang pertama saya bisa mengambil bagian, saya senang karena Tuhan sudah selamatkan saya. Dan Tuhan sudah tolong dalam pekerjaan saya. Tuhan tolong dalam usaha saya sehingga saya bisa dengan senang hati saya mengambil bagian ini. Ya. Lalu yang kedua, dia katakan karena saya diberi kesempatan. Ya. Kalau kita bisa melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, itu adalah sebuah kesempatan. Ya. Karena ada banyak orang yang ingin memberi tapi tidak punya kesempatan. Ya. Jadi ketika kita belajar untuk memberi kepada orang-orang yang lemah, orang yang perlu kita bantu, ya, itu yang membuat kita berbahagia, dasarnya adalah karena kasih karunia Tuhan. Ya. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, karena anugerah Tuhan. Dia menyadari bahwa dia diberkati itu adalah anugerah daripada Tuhan. Ya. Ini Prabowo lagi, ya Prabowo dia bilang gitu. Kalau kita diberi kekayaan, bantulah orang banyak. Kalau tidak bisa bantulah sedikit orang. Tapi kalau kita tidak bisa bantu, paling tidak jangan mempersulit orang lain. Ya, saya ngambil ini dari kata-katanya Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo bilang begitu. Prabowo. Ya. Kalau kita dikasih kekayaan, dia bilang, Pak Prabowo bilang, kalau kita dikasih kekayaan, bantulah banyak orang. Kalau kita tidak bisa membantu banyak orang, bantulah sedikit orang. Ya. Kalau kita tidak bisa membantu yang sedikit itu, paling tidak kita tidak mempersulit orang itu. Ya. Saya pikir ini kata-kata hikmat yang menurut saya ini alkitabiah. Ya. Ini alkitabiah. Artinya kalau kita diberi kekayaan oleh Tuhan, ya, kita diberi berkat oleh Tuhan, kita membantu orang-orang yang perlu dibantu. Ya. Bisa membantu banyak, bisa membantu sedikit. Tapi kalau tidak bisa membantu, paling tidak enggak mempersulit. Ya, puji Tuhan. Itu yang pertama. Ya. Alasan yang pertama adalah karena anugerah. Pasti itu akan membuat kita bahagia, saudara-saudara. Karena ya hukum saudara diberkati lalu untuk menjadi berkat, ya itu hukum tabur tuai berlaku buat kita. Ya, lalu yang kedua, memberi karena mentaati firman Tuhan. Ya. Tadi ingat Paulus berkata dalam ayat awal yang kita baca bahwa dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus.
Ya. Jadi memberi karena ketaatan, mentaati perkataan Tuhan. Itu yang akan membuat saudara berbahagia. Ya. Kalau memberi karena perkataan Tuhan, karena kita melakukan ketaatan, itu akan membuat kita berbahagia. Ya. Dari Kejadian sampai Wahyu itu disebut perjanjian. Ya. Dari Kejadian sampai Maleaki perjanjian lama, dari Matius sampai Wahyu perjanjian baru. Nah, saudara kita bisa buka di Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga. Apa yang dikatakan di sana? Berbahagialah. Ya. Yohanes menuliskan ayat ini, Wahyu 1 ayat 3, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ya. Jadi kalau di sini dikatakan berbahagialah, ya memang Yesus berkata lebih berbahagia kalau kita memberi daripada menerima, kalau sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Memberi yang dasarnya adalah mentaati firman Tuhan. Jadi saudara bukan hanya menuruti apa yang tertulis di dalam Alkitab, saudara membaca juga saudara berbahagia. Ya. Berapa banyak yang suka membaca firman Tuhan? Saudara, kalau firman Tuhan dibaca, saudara berbahagia. Berbahagialah orang yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Ya. Yohanes tuliskan adalah merupakan sesuatu nubuat. Ya. Nah, lebih berbahagia lagi yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, di dalam kitab itu. Ya. Ketika kita menuruti, ya. Jadi yang membuat kita berbahagia kalau kita memberi, kalau itu karena mentaati firman Tuhan. Ada anak sekolah minggu, ya biasanya orang tua kepada anak sekolah minggu berikan dua lembar uang, ya. Yang satu ini untuk persembahan, yang satu ini untuk jajan. Ya. Apa yang terjadi saudara ketika dia main, yang satu lembar hilang. Memang dasar, ya. Biar kita nggak ajar saudara, anak ini akan bilang, ya uang Tuhan hilang. Yang hilang punya siapa? Punya Tuhan. Karena apa? Karena yang ini buat jajan. Ya uang Tuhan hilang. Ya. Kalau kita udah dewasa jangan seperti itu ya. Itu perlakuan anak-anak. Ya. Saya sebenarnya akan memberi buat gereja, tapi ternyata hilang. Ya uang Tuhan hilang. Jadi saya nggak jadi memberi buat gereja. Ya. Karena hilang. Dan ini kejadian, ada satu contoh pengantin baru. Ya, pengantin baru, tapi ini namanya pengantin berarti sudah dewasa. Pengantin baru ini dia begitu bahagianya, dia sudah tidak memperhatikan kotak amplop. Ya. Dan apa yang terjadi begitu dia nginap di hotel, besok pagi-pagi uang yang ada di amplop, yang ada di kotak itu hilang. Ya. Hilang. Sedangkan untuk biaya pernikahan dia harus berhutang. Ya. Karena kepingin sesuatu yang
sedikit lalu dia berhutang. Apa yang terjadi saudara dengan blacknya hilang ya, uang amplop yang ada di kotak itu hilang. Suaminya bilang begini, ini pengantin baru ini, yang kalau kita harus membayar hutang, tapi harus bayar perpuluhan juga, maka waktunya 2 tahun baru lunas. Ya. Tapi kalau kita nggak usah bayar perpuluhan, maka hutang kita 6 bulan lunas. Suaminya kasih pilihan, jadi bagaimana yang kita jangan kasih perpuluhan dulu, ya, supaya cepat lunas. Ya, istrinya lebih berohani saudara. Ya, istrinya bilang begini, yang jangan. Kalau kita memberi perpuluhan itu kan kita taat sama Tuhan. Tidak apa-apa, 2 tahun baru lunas, yang penting Tuhan tetap berkati kita. Jangan sampai kita mau cepat lunas tapi Tuhan gak berkati, yang ada kita tetap keteteran. Ya. Dan saudara-saudara, akhirnya suaminya, ya namanya juga pengantin baru ya. Dan oke. Yang penting kita sepakat ya, karena kita harus bayar hutang juga dan kasih perpuluhan juga. Kita sepakat ya, pokoknya hidup pres ya. Oke, enggak apa-apa, yang penting kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan masih berkati kita dan akhirnya saudara dia jalani terus. Dan akhirnya betul 2 tahun selesai semua dan dia bersaksi di gereja. Ya. Dia saksi di gereja. Selesai kesaksian, ya ada orang yang deket-deket dan dia tanya, bagaimana sih kamu bisa sampai menyelesaikan hutang 2 tahun tapi kok bisa bersaksi? Ya, yang pertama saya bersyukur saya bisa tetap taat kepada perkataan Tuhan. Ya. Makanya dia berbahagia saudara-saudara. Yang pertama saya bisa tetap taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Lalu yang kedua, saya bersyukur karena selama 2 tahun Tuhan tidak pernah membiarkan saya. Selama 2 tahun Tuhan berkati saya. Sehingga saya tidak terasa ketika membayar hutang saya, ketika saya mengembalikan milik Tuhan, saya tidak terasa. Karena apa? Semuanya berkatnya dari Tuhan. Ya. Sehingga dia tetap berbahagia. Ya. Jadi kalau kita ingin berbahagia, alasan kita memberi adalah karena kita mentaati firman Tuhan. Ya. Hidup terkadang diperhadapkan kepada 2 pilihan. Nah ini saudara-saudara ya, sama seperti pengantin tadi. Hidup terkadang diperhadapkan kepada 2 pilihan. Yang pertama adalah menyenangkan, tapi yang kedua adalah kebenaran. Dan kita harus pilih kebenaran. Amin saudara-saudara. Karena kebenaran itu akan dibawa sampai ke surga nanti. Ya. Dalam kerajaan surga itu bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, saudara-saudara. Ya. Jadi kalau kita memilih yang menyenangkan, kadang-kadang ujungnya justru mengecewakan. Tapi kalau kita pilih kebenaran, kita tetap melakukan kebenaran, maka ujungnya akan menyenangkan dan berbahagia. Ya. Berbahagia karena kita bisa tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ya. Berbahagialah ia yang membaca, yang mendengar, dan yang menuruti apa yang tertulis. Ya. Jadi kalau kita ingin berbahagia, kita harus mengikuti, menuruti perintah Tuhan. Ya. Sebab di dalam kerajaan sorga, menurut Roma 14 ayat 17,
Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Tetapi soal apa saudara? Kebenaran. Ya, kebenaran ini yang akan bisa membawa kita sampai ke dalam kerajaan sorga. Ya. Dengan kita melakukan kebenaran, kita akan merasakan damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu adanya di dalam kerajaan Allah. Ya. Dalam kerajaan Allah itu adanya kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Sukacita oleh Roh Kudus, bukan sukacita dunia. Ya. Mungkin karena kita dapat rezeki nomplok, kita sukacita. Ya, tapi rezekinya habis, hilang juga sukacitanya. Tapi kalau sukacita dari Roh Kudus, ya, walaupun kita sedang menghadapi pergumulan dalam pengiringan kita kepada Tuhan, Roh Kudus akan tetap berikan sukacita kepada kita. Ya. Karena itu kita mau belajar untuk taat, ya, tetap taat kepada perkataan Tuhan supaya kita berbahagia. Lalu yang terakhir, ya, yang terakhir, memberi yang dikatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima, karena memberi merefleksikan tentang kasih Kristus. Ya. Jadi kalau kita memberi yang alasan kita adalah kita sedang merefleksikan kasih Kristus. Sebagaimana Kristus mengasihi kita, kita juga mau mengasihi orang lain, maka itulah yang berbahagia. Ya. Itu yang membuat kita berbahagia. Karena tadi yang kita baca bersama-sama, ya, lebih berbahagia memberi daripada menerima, itu adalah perkataan Tuhan. Dan saudara, Tuhan bukan hanya pandai berkata-kata, ya, tetapi Dia sudah lakukan. Ya. Yesus sudah melakukannya, bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Apa yang Yesus sudah beri kepada manusia? Yang pertama, Dia berikan pengampunan. Ya. Dia berikan keselamatan kepada setiap orang dengan cara mengampuni dosanya lewat Dia memberikan nyawanya di kayu salib. Ya. Dia memberikan nyawa supaya saudara dan saya mendapatkan pengampunan, supaya saudara dan saya mendapatkan selamat. Dia beri nyawanya. Ya. Lalu kalau orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan mengalami beban berat, Yesus berkata, "Mari, datanglah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan padamu." Ya. Yang kedua, Dia memberi kelegaan kepada setiap orang yang berbeban berat. Lalu yang ketiga, Dia memberikan berkat untuk setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Ya. Saya teringat waktu Yesus Dia mau naik ke sorga, ya, itu di dalam Lukas 24. Ya. Lalu Yesus Lukas 24 ayat yang ke-50. Ya, ini ketika Yesus mau terangkat ke sorga, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ya. Jadi waktu Yesus mau naik ke sorga, ya, Dia mengangkat tangannya, Dia memberkati umat-umat Tuhan. Dia memberkati orang percaya. Dan inilah yang dibuat
membuat juga patung di Manado, ya, besar sekali. Ya, saya ke sana, saya lihat patungnya tinggi dan besar. Itu Yesus sedang memberkati kota Manado, ya, sehingga Manado diberkati Tuhan. Ya. Jadi Yesus dia bukan hanya omong doang, tapi Yesus dia berikan nyawanya, dia memberikan kelegaan, dan dia berjanji untuk memberkati. Ya. Ketika dia naik ke surga, dia dalam posisi memberkati begini. Ya. Saya mendengar satu cerita, ada satu gereja di Amerika, ya, itu pun di gereja itu ada patung juga gambar Yesus yang sedang memberkati, besar sekali. Ya, karena saya belum ke Amerika, nanti ya Pak Ebi ya. Saya belum ke Amerika, jadi masih katanya. Kenapa? Jadi ada patung memberkati, gambar tangannya memberkati begini. Lalu saudara-saudara, rupanya bukan cuma di Indonesia yang orangnya suka coret-coret, di sana pun ada yang coret-coret. Ya. Apa yang benar, coret-coret apa coret-coret? Coret-coret. Ya. Nah itu patung Tuhan Yesus itu, ya tangannya ini coret-coret, ya dicoret-coret. Saking mereka berebut, anak-anak muda mau mencoret, mau nulis-nulis, tangannya patah, saudara-saudara. Patung ini tangannya patah. Lalu dari pihak gereja, dia melihat patung yang dianggap sebagai satu simbol Tuhan Yesus memberkati, ya maka pihak gereja dia membersihkan semua tulisan yang ada di dalam patung gambar Yesus yang sedang memberkati ini. Ya. Tetapi tangannya yang patah, ya, itu tidak disambung. Ya. Jadi dibiarkan patah begitu. Lalu di situ digantung satu tulisan. Biarlah kamu menjadi tangan-tangan Tuhan. Ya. Jadi dia mau supaya setiap orang percaya yang sudah merasakan anugerah Tuhan, yang sudah menerima berkat pertolongan Tuhan, menjadi tangan-tangan bagi Tuhan. Ya. Artinya kalau Tuhan suka memberkati saudara dan saya, kita juga mau belajar untuk memberkati orang lain. Ya. Kalau dasarnya adalah yang ketiga tadi, ya, maka kita akan berbahagia. Tuhan ingin supaya kita menjadi orang yang diberkati dan memberkati orang lain. Ya. Tuhan Yesus bukan hanya mengatakan dan mengajarkan, tetapi dia melakukannya. Ya. Tuhan Yesus melakukannya. Ya. Dia memberikan nyawanya buat kita. Rupanya saya sudah tulis, ya. Markus 10 ayat 45, ya, kita tahu bahwa dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya buat kita. Ya, di Markus 16 ayat 45. Lalu yang kedua, dia memberikan kelegaan. Matius 11 ayat 28. Ya. Yang ketiga, dia memberikan berkat. Lukas 24 ayat 50. Saya sudah tulis rupanya, ya. Ya, ini menjadi pelajaran buat kita, saudara-saudara. Ya, Yesus yang kita sembah, dia bukan cuma berkata-kata, dia bukan cuma berfirman,
Tapi dia sudah lakukan itu karena dia ingin supaya setiap kita sebagai orang-orang percaya, Tuhan ingin kita menjadi tangannya, ya, menjadi saluran berkat. Ya, kita diberkati untuk memberkati. Ya, puji Tuhan. Saya sampaikan di sini firman Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Pribadimu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku.